wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sen dan Mas Wiwit dalam bukan di. Kalau ngomong dalam orang biasa dalam lagi double Mas. Dan di orang biasa dalam sejarah luar biasa. Nyebut Wiwitnya jangan cute gitu. Oh gitu. Nanti kalau ketemu beneran kaget. Kok orangnya gitu jauh dari kata Wiwit. Kayak pecah saiki. Bahas konangan dewek cambiyen Mas. Baik Mas, hari ini kesempatan kali ini Mas saya sedang berpikir ya. Sebenarnya ini kembali ke YouTube lagi Mas. Jadi saya waktu nonton YouTube itu ada diskusi menarik tentang Pangeran Diponegoro. Kita tuh di endorse YouTube nggak sih kok nyebut-nyebut YouTube terus? Ayo loh, aku belajarnya suka YouTube ya Mas. Aduh, ya seperti itulah. Nah kemudian ini gini Mas, terus saya melihat tuh saya jadi penasaran Mas. Yang pertama adalah ini pertanyaan ya Mas ya. Pertanyaan yang sampai sekarang belum terjawab. Itu adalah sebenarnya siapa sih Pangeran Diponegoro? Pangeran Diponegoro kan tinggalnya di Yogyakarta. Apa relasi antara Pangeran Diponegoro dengan kekuasaan Jawa di Yogyakarta? Itu pertama Mas. Yang kedua, jika memang Pangeran Diponegoro perang dengan Belanda pada waktu itu pemerintah Hindia Belanda Mas ya, kalau nyebutnya itu apa Mas? Iya, udah Hindia Belanda. Udah Hindia Belanda Mas ya. Waktu itu kenapa pihak keraton gitu? Kalau memang Pangeran Diponegoro adalah orang keraton, kenapa tidak membantu? Dan yang ketiga nih Mas, itu kan kalau saya lihat perang Diponegoro ini kan. Saya pernah nonton film ini Mas, yang Pak Teguh Karya dulu Mas. Apa film? Oh, November 18 itu ya Mas ya. Nah itu saya melihat dari film itu, saya sadar dari film itu Mas, bahwa ternyata cerita tentang Pangeran Diponegoro itu bukan cerita kayak semacam dongeng. Itu bisa diceritakan dengan gaya yang realistis, bahwa orang Hindia Belanda itu berusaha untuk melakukan sweeping gitu ya, para pengikut atau mata-mata dari Pangeran Diponegoro. Berarti kan kalau sih melihat film itu ya, November berapa sih Mas itu Mas filmnya? 1820 apa 1825 ya? Itu ya. Judul filmnya itu. Ya. Memang di situ Pangeran Diponegoro tidak diperlihatkan, tapi sentot itu diperlihatkan di akhir. Sentot. Saya malah nggak nonton utuh, belum pernah nonton itu ada Mas lah. Dari saja itu kelihatan sekali bahwa memang perang itu bukan perang zaman yang kita gambarkan kayak dongeng itu Mas. Itu ya ada intelijen gitu ya, bahwa perang yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro bukan perang yang lugu Mas, tapi perang yang memang ada perang yang bahwa Pangeran Diponegoro itu punya pasukan intelijen, pasukan khususnya dan sebagainya. Ini kan memperlihatkan bahwa Pangeran Diponegoro, perang Jawa atau perang Pangeran Diponegoro ini bukan perang yang ecek-ecek gitu. Jadi istilahnya warfare dalam Diponegoro itu warfare-nya itu apa? Iya, gitu. Strategic warfare-nya, taktikalnya apanya itu banyak ya, itu kalau bisa mungkin yang konon itu merugikan pemerintah Hindia Belanda sampai kemudian alasannya perundingan, terus akhirnya ditangkap gitu ya. Logikanya ditangkapnya kan pengecut Mas nih. Untuk seorang jenderal itu gayanya ngapus ya gitulah bisa dibilang gitu Mas ya. Jenderal Dekok ya. Saya nggak paham. Itu sampai orang Jawa bilang, wah Jenderal Dekok. Dekok, tapi kalau Dekoknya orang Jawa itu kan penyok. Iya, tapi gimana Mas itu Mas? Ada ini, jadi kalau soal Diponegoro secara detail dari figur, dari personalnya ya, figur personalnya, hikayatnya, sejarahnya, kedudukannya, banyak lah teman-teman saudara-saudara kita bisa share, kita bisa searching di Google, terus bukunya Peter Carey itu kan keren banget soal Diponegoro, dia bahasnya dalam sampai jadi berbuku-buku itu. Nah, sebenarnya yang menarik kita bahas itu soal persepsi. Kita tidak bisa membaca sejarah itu membawa persepsi kita di masa ini untuk membaca di keadaan di masa lalu, karena mungkin persepsinya beda. Kayak umpamanya di
Ya tadi yang soal siapa Diponegoro ya udah googling aja lah, searching aja, baca bukunya Peter Carey itu. Dia bukan orang Indonesia tapi anggap aja dia orang Indonesia. Dia senang sama budaya kita. Kita kan Nusantara itu kan global, nggak flat. Jadi kita inklusif, nggak eksklusif. Nah, soal siapa Diponegoro monggo di searching, di googling. Cuman persepsi-persepsi yang melingkungi peristiwa di seputar Diponegoro itu kayak kita kenal soal perlawanan Diponegoro itu pecah startingnya setelah digusur rumahnya patok itu loh, tanahnya di Tegalrejo itu. Tegalrejo itu di Yogyakarta, di daerah utaranya Wirobrajan ya. Kalau teman-teman tahu Yogyakarta bisa datang di rumahnya Pangeran Diponegoro, masih ada sekarang. Dan di dekat situ itu ada situs juga yang suka dilewati orang tapi nggak kenal itu ada makamnya Hos Cokroaminoto, Haji Omar Said Cokroaminoto itu di Jalan Cokroaminoto. Banyak orang yang nggak tahu itu ada pahlawan kita, itu ada kalau orang sekarang bilang istilahnya guru bangsa kita dimakamkan di situ, tapi saya belum pernah dengar ada banyak orang ziarah ke situ juga. Itu dekat sekali sama lokasinya Tegalrejonya Diponegoro. Di mana Mas itu Mas? Itu mungkin di selatannya sedikit lah. Paling 1 kilometer. Di depan Kuncen itu ya. Saya nggak paham Mas. Kita ngomong di Kuncen ya Mas. Kita ngomongin Cokroaminoto, Haji Omar Said Cokroaminoto, dia gurunya Bung Karno, dia gurunya dia pendiri guru bangsa, tapi ya dijarahin lah, itu kan pahlawan kita. Iya. Guru bangsa lah ya. Dan soal Diponegoro ini, terus kalau mamanya kita ambil gara-gara akhirnya kan urusannya GP geser patok. Karena digusur buat bikin jalan, terus dia marah-marah, kok urusannya jadi material sekali gitu. Nah itu Mas. Padahal kan dia ningrat gitu loh. Ningrat itu kalau orang Jawa bilang itu ada quote yang sadumuk batuk sanyari bumi ditohin pati gitu. Jadi sejengkal bukan sejengkal, sesenggol jidat. Jadi kalau jidat disenggol, terus sanyari bumi itu sejengkal tanah. Jidat disenggol tuh maksudnya dijoglo itu Mas. Kalau orang Betawi bilang dijulakin itu ya emosi lah Mas gitu Mas. Iya, jadi sadumuk batuk sanyari bumi ditohin pati. Jadi dibela sampai mati gitu, ditandai sampai mati. Jadi soal martabat sebenarnya. Lebih ke martabat. Ke martabat. Jadi bisa paham, Mas. Yang bikin marah orang Jawa sampai terjadi amuk itu atau marahnya beneran itu kalau soal martabat dilanggar. Dan ini sama juga dengan catatan-catatan Portugis soal orang Jawa umpamanya. Orang Jawa itu, orang Portugis melukiskan orang Jawa itu orang yang sangat percaya diri, orang yang bisa dikatakan arogan gitu loh. Dia orang Jawa itu nggak terima kalau dia lagi jalan terus ada orang duduk di posisi yang lebih tinggi. Itu kalau nggak turun bisa dibunuh sama dia. Jadi ngapain kamu ada lebih tinggi dari saya? Iya sih. Ya kayak gini Mas, kalau kita lewat kos-kosan gitu, lewat gang kecil gitu, sepeda motor dituntun gitu ya. Kalau nggak kebuki gitu. Iya, orang Jawa itu sangat percaya diri gitu. Terus di Portugis juga bilang orang Jawa itu kalau tempur dia makin luka makin maju. Makin luka makin maju gitu. Dia enggak. Nah, ini kan beda dengan orang Jawa yang sekarang kita banyak kesannya itu nerimo ing pandum, sing alon-alon waton kelakon. Ini ada karakter yang bisa nanti kita bahas lagi tuh, perubahan karakter dari orang Jawa ya. Perubahan karakter dari orang Jawa. Nah, sekarang kita bahas soal Diponegoro. Nah, Diponegoro dengan spirit kayak gitu itu nggak aneh sebenarnya untuk orang Jawa gitu. Ketika martabatnya diganggu, ya dia marah. Kalau martabat itu hilang, terus apalagi yang mau dipertahankan? Orang kalau kehilangan martabat dia kehilangan segalanya. Nggak ada yang bisa diganti dari martabat. Martabat itu tidak tergantikan oleh apapun. Gitu loh. Bahkan kita kadang untuk mendapatkan martabat butuh pencitraan. Gitu. Dan itu berbayar mahal, berbiaya mahal, sampai nyewa buzzer umpamanya. Ya, betul. Tapi yang jelas dari itu substansinya kan gini, soal martabat itu harga mati. Jadi soal patok itu tidak bisa kita bahas soal gara-gara digusur. Cuma material, cuma tanah sedikit mungkin. Gara-gara digusur marah dia baru. Kalau dulu nggak marah, sekarang marahnya gara-gara digusur. Enggak lah, itu enggak. Apalagi itu ada disebutkan juga makam. Makam apalagi? Makam itu kan simbol
Ya penghormatan. Itu identitas saya berdasarkan leluhur saya. Kalau leluhur saya diinjak-injak, saya otomatis lebih injek lagi, lebih dalam lagi terinjak rasanya. Terus Pak? Nah terus kalau keraton, pamannya keraton mendukung atau nggak mendukung, ya kita lihat keraton itu kita tidak bisa bahas dia sebagai satu unit yang solid. Jadi keraton itu kan terdiri dari banyak keluarga juga di dalamnya. Ada keluarganya ini, keluarganya itu, keluarganya ini, keluarganya itu. Artinya statement atau pernyataan bahwa keraton mendukung atau enggak, itu kalau umpamanya dari kebijakan politiknya mungkin nggak mendukung, karena Jogja ngirim kontingen juga untuk melawan Diponegoro, Solo juga, Mangkunegaran juga. Nah yang unik malah Solo itu Susuhunan ke Pakubuwono 6, kalau nggak salah 6 ya. Dia itu kan terus ngirim kontingen di bawah siapa ya? Itu pokoknya dia jadi siapa sih? Saya lupa namanya. Tapi dia menuliskan naskah serat Kedung Kebo apa ya? Di Purworejo lah, orang Purworejo. Itu. Nah, dua figur ini antara dia dengan Purworejo itu adalah satu pesantren yang sama, di satu pesantren yang sama di Melangi, di Kiai Nur Iman, kalau sekarang kita kenal Kiai Nur Iman, atau Raden Mas Sandio. Jadi terus ada analisa gini, ini melawan Diponegoro ini keraton pura-pura semua ini gitu. Pura-pura. Belanda nih bikin sandiwara. Jadi Belanda bilang ini keraton bikin sandiwara perang aja nih. Jadinya kita nggak marah-marah juga. Belanda sama keraton marah-marah juga. Artinya dari situ kita kan nggak bisa ngomong keraton ini membela atau memusuhi Diponegoro. Dan yang menarik lagi Susuhunan Pakubuwono ke-6, ke-6 ya kalau nggak salah ya ke-6. Itu kan terus dibuang ke Ambon. Dan ketika mau dipindahkan makamnya, itu kerangkanya, tengkoraknya itu lubang, dan itu bekas lubang peluru. Jadi ditembak, dia dibunuh. Bukan cuma dibuang, dia dibunuh gitu loh. Nah dia dibunuh karena apa? Jangan-jangan karena dia bikin sandiwara sama Diponegoro gitu. Gitu. Terus yang dari Jogja juga kan, Jogja kan kalau masyarakatnya itu mendukung Diponegoro, masa keratonnya enggak? Iya. Masa keratonnya enggak? Cuman keraton itu kan terus dia erat sekali hubungannya sama Belanda waktu itu. Cengkraman Belanda bukan cuma di Jogja, hampir di semua keraton di Jawa atau di tempat lain itu seperti itu. Yang melawan enggak habis-habis itu frontal itu Aceh aja itu. Aceh nanti kita bahas lagi kapan-kapan, keren itu. Aceh keren. Cuman yang untuk Jogja ini ada juga kalau nanti teman-teman searching itu Diponegoro, keturunan-keturunannya Diponegoro mendapatkan amnesti dari keraton gitu. Artinya Diponegoro pernah ada dalam status dia sebagai pemberontak atau gitu loh ya, gitu kan ya. Jadi kayak gitu kan. Kayak gitu. Itu nanti di searching aja, dibahas lagi kayak apa soal keraton. Karena tahun 1980-an HP ke-9 itu memberikan amnesti. Karena pada awal sebelumnya itu dianggap sebagai pemberontak. Ya berarti yang dilihat aja Diponegoro HB ke-3 apa HB ke-2 ya? Hamengkubuwono ke-3 apa ke-2 itu pecahnya. Berarti dari sebelum Sri Sultan Hamengkubuwono 9 itu dianggap apa Diponegoro oleh keraton? Iya. Oh ya, HB itu Hamengkubuwono ya. Jadi tanyalah sama saudara-saudara di keraton, dia dari masa ke masa menganggap Diponegoro sebagai apa gitu. Yang jelas Indonesia menganggap dia pahlawan nasional. Nasional. Tapi kan sebelum Hamengkubuwono 9 kan, sebelum Indonesia ada, dia belum pahlawan nasional lah. Indonesia juga belum ada. Iya sih benar. Mungkin ya ada yang bilang raja tanpa mahkota gitu. Untuk Diponegoro itu. Terus perlawanan aja jelas bukan soal geser patok itu, bukan soal. Jadi ada sesuatu yang menurut dia sudah nggak bisa lagi ditoleransi secara prinsipil gitu. Apa yang membuat Diponegoro itu sangat marah sama semua, bukan entitas kekuasaan, bukan cuma sama Belandanya, sama semua yang ikut-ikutan sama Belanda. Cuman semua yang ikut-ikut Belanda itu kan bukan Belanda, artinya dia juga mungkin mengalami dilema-dilema juga. Iya. Gitu. Sampai akhirnya dia
Umpamanya ditipu kayak katanya tadi kan ditipu sama perundingan dia ketangkap. Ada kalimat gini, orang dulu tuh suka bilang, itu ini apa tipu-tipu gaya Holland. Tipu-tipu gaya Holland. Itu nggak jangan-jangan tradisinya mereka suka tipu-tipu gitu ya? Iya tipu-tipu level gaya jenderal loh itu. Tipu-tipu gaya Holland. Jadi kalau Naga-Bonar bilang berunding nikah masuk juga gitu. Iya. Jadi tipu-tipu gaya Holland. Jangan-jangan gini, umpamanya kita sudah ngomong di Ponorogo dibohongi, dia ditipu, dia diundang tapi ternyata ditangkap gitu. Jangan-jangan gini juga si Jenderal Dekok itu jangan-jangan dia juga manipulasi juga gitu. Dia juga manipulasi juga karena di bukunya umpamanya kayak Peter Carey nulis sebelum peristiwa itu ada korespondensi yang terbaca sangat akrab antara Jenderal Dekok sama Diponegoro gitu. Jadi gimana itu? Mungkin itu dari korespondensi itu dasar Diponegoro nggak perlu curiga ketemu Jenderal Dekok. Gitu. Karena saya ada satu cerita Mas. Saat memang sebelumnya memang ada obrolan gitu ya. Korespondensi sampai ada kesaksian gitu, ada sebuah tulisan itu bahwa Pangeran Diponegoro waktu datang ke tempat perundingan itu dengan wajah yang tersenyum gitu. Kemudian dia sempat menikmati lukisan-lukisan yang ada di situ gitu. Iya, dan akhirnya ada pertarungan dua pelukis kita si Raden Saleh kan dia akhirnya merevisi lukisan Diponegoro kan. Gitu. Merevisi. Gimana, Mas, jadi dulu ada pelukis Belanda yang melukis Diponegoro dengan penangkapan lukisan penangkapan Diponegoro itu udah banyak kalau kita mau googling apa sih perbedaannya. Raden Saleh mengkritisi dalam bentuk lukisan itu kan keren. Dia seniman, dia berjuangnya kayak gitu caranya. Dia melukiskan Diponegoro ketika ditangkap, kalau yang lukisan sebelumnya itu tangannya terbuka. Tangannya terbuka. Raden Saleh menggenggam, artinya dia marah. Iya. Marah gitu. Terus ada kereta yang sudah disiapkan untuk penangkapan, ada nah di lukisan sebelumnya itu ada senjata-senjata yang diperlihatkan. Di lukisan Raden Saleh enggak, berarti dia datang tanpa senjata, bukan ditangkap, dia itu dibohongi terus ditangkapnya itu malah dibohongi, bukan melalui perlawanan, bukan melalui pertempuran gitu. Atau coba nanti dilihat dua lukisan itu berbeda dari kalau posenya hampir sama, tapi detail dari pose-pose itu melukiskan bahwa Raden Saleh nggak terima dengan lukisan sebelumnya. Jadi Raden Saleh melukis itu kayaknya tangannya tergenggam, megang tasbih. Jadi sabar tapi ngampet lah. Katanya kan penangkapan itu juga terjadi di bulan puasa ya. Bulan puasa atau bulan Syawal itu loh. Gitu. Jadi sebagai umat Islam itu Pangeran Diponegoro dia masih ada dalam suasana ibadah, ibadah yang hari raya lah, ibadah. Mungkin dia masih puasa Syawal atau masih puasa Ramadan kalau masih bulan Ramadan. Oke. Ya terkait dengan ini Mas, apa namanya, terkait dengan ini kan perang Jawa ini kan dianggap sebagai perang yang besar ya, termasuk perang Aceh pada waktu itu. Yang sejaman itu Imam Bonjol, Perang Padri. Perang Padri juga ya. Perang Padri itu skorsing karena Belanda nggak ada di Diponegoro dulu. Baru gitu. Setelah itu dia konsentrasi lagi sama Imam Bonjol. Oh gitu, jadi memang repot lah. Memang repot gitu, intinya repot gitu. Dan kemudian membuat. Nah terus kemudian gini Mas, dana ini saya jadi curiga, bukan curiga sih. Intinya saya penasaran dengan, berarti kan Pangeran Diponegoro dengan sampai serepot itu, berarti kan perang Jawa ini kan bukan perang yang kecil, perang yang besar, dan Diponegoro dapat dana perang dari siapa gitu loh, atau iya ya gitu ya. Iya, otomatis ya dengan kekuatan militernya gitu ya, dengan fundingnya siapa? Fundingnya kalau saya nonton film November itu karya Teguh Karya itu kan saya bisa melihat bahwa wah ini merepotkan sekali, memang merepotkan sekali. Nah ini soal merepotkan itu kan soal dana itu, ada soal dana nanti ini bisa kita bahas nih. Tapi sebelumnya gini, umpamanya kalau kita kembalikan itu dengan
quote tadi tipu-tipu gaya Holland. Iya. Tipu-tipu gaya Holland. Jangan-jangan Belanda nggak bangkrut waktu itu. Dia cuma minta di bail out aja sama. Oh gitu ya. jadi Batavia ngakunya rugi supaya di bail out sama pemerintah pusat. Iya, jadi utangnya ditanggung. Di bail out jadi gitu ya. Ada skandal. Karena dia kebiasaannya tipu-tipu. Ya itu kan jadi mungkin. Kita rugi nih, ruginya segini. Tapi waktu itu juga kemudian tahun 900 awal kerajaan juga bangkrut gitu pada waktu itu, akhirnya kemudian usaha-usahanya juga banyak yang gulung tikar pada waktu itu. Iya, kalau umpamanya mau diomong bangkrut, coba kita bawa gini, kita mesti ngajak ekonom untuk bahas sejarah. Jadi gimana caranya keraton-keraton itu bikin neraca ekonominya, dia surplus defisitnya, cara ngitungnya gimana, dia PDB-nya, cara ngitung PDB, produk domestik brutonya gimana, terus iya sih. APBD-nya APBN-nya waktu itu pembelanjaannya gimana? Neraca, maksudnya secara substansi neraca waktu itu di keraton atau di Batavia sendiri itu kayak apa? Terus mereka mendefinisikan bangkrut atau surplus. Wah, ini penting ini untuk ngomongin tentang bagaimana ekonomi pada waktu di Belanda ya, proses sejarahnya. Karena jarang dibicarain, Mas. Saya tahunya tentang itu kan cuma di novelnya Pramudiana Tatur gitu ya, tentang bagaimana bangkrutnya Hindia Belanda pada waktu itu. Saya sumbernya cuma itu doang gitu. Dan kalau dari neraca itu kan bisa diinvestigasi, diaudit gitu mamanya. Ini bangkrut beneran atau cuma minta bailout aja gitu, nanti minta apa? BLBI. Iya. Bantuan likuiditas Bank Hindia Belanda. India bukan India. Gitulah. Dari situ. Nah, tapi kalau dari sisi yang lain, dari sisi yang lebih ke sosial, sosial ekonominya gini. Dibilang bangkrut sebenarnya ya bisa, maksudnya masuk akal gitu. Karena kalau Perang Diponegoro atau Pangeran Diponegoro itu mendapatkan banyak sekali dukungan dari rakyat, artinya bukan cuma Belanda, tapi keraton juga aset-aset produksinya banyak yang terhenti. Karena rakyat terlibat dalam pertarungan itu, gitu dalam perang itu. Karena Pangeran Diponegoro dapat simpati banyak warga. Artinya kan dari situ terus aset produksi terhenti kan. Karena source produksinya, SDM-nya itu kan ya rakyat biasa, kaula alit. Nah, kalau kaula alitnya itu terprovokasi ya atau nah ini juga istilah yang sulit untuk dibedakan antara terprovokasi dengan termotivasi terhadap gerakan yang dilakukan oleh Diponegoro. Gitu. Termotivasi maksudnya ya, Mas? Kalau termotivasi berarti benar Diponegoro saya ikut. Dia termotivasi. Tapi kalau terprovokasi, dia dapatnya kan cuma setengah-setengah aja. Gitu. Iya. Jadi cuma ikut-ikutan. Ya. Jadi rusuhnya insidental. Nggak terkonsep. Iya. Kayak STM lah. Ya banyak, bukan anak STM doang, banyak gitu, yang ini lah. Kalau anak STM yang penting ketawur duluan itu. Terprovokasi. Atau saling memprovokasi. Gitu. Nah, cuman dari perangnya yang berlarut, dari perang yang 5 tahun itu, nggak mungkin kan kalau cuma terprovokasi. Iya sih. Artinya ada motivasi yang kuat gitu. Iya. Dari rakyat atau dari pendukungnya Diponegoro bahkan istilahnya kan perang Jawa bukan perang Diponegoro, perang Jawa. Jadi se-Jawa waktu itu bergolak terdampak oleh apa yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro. Ya wajar kalau terus dari sisi ekonomi. Nah, mungkin ya itu yang dihitung bangkrut sama Belanda, sama keraton atau sama siapa yang memiliki aset produksi waktu itu, produktivitasnya jadi jauh menurun kan mungkin. Oke, Mas, ini satu pertanyaan yang membuat saya sampai sekarang masih tanda tanya. Pangeran Diponegoro diidentikan itu dengan jubah gitu ya, jubah gaya Arab kalau saya sebut. Tapi satu sisi dia juga menggunakan keris. Pertanyaan saya adalah, Pangeran Diponegoro adalah orang Jawa yang dibesarkan dengan Jawa, tapi dalam representasi di visual itu diperlihatkan dengan gaya-gaya tidak diperlihatkan gaya Jawa, tapi lebih ke gaya-gaya apa? Saya sebut sebagai Islam ya, dengan gaya-gaya Islam Timur Tengah, tapi kerisnya itu hanya kerisnya saja yang berbeda. Merepresentasikan orang Jawa. Kenapa Mas itu, Mas? Nah, ya itu nggak ini kalau saya bilang
kalau kayak yang kita bahas dulu itu, kalau itu kita ingat lagi, kita ambil dari tarik garis diagonal ke pembahasan kita di pot yang lain soal betapa inklusifnya orang-orang Nusantara. Artinya pokoknya gini, di Cirebon itu mengatakan gini, budaya Cirebon itu fondasinya Paksi Nagaliman. Oh, apa itu Mas? Paksi Nagaliman itu, Paksi itu Timur Tengah, terus Naga itu Tiongkok, Liman itu India, gajah. Oh gitu ya. Jadi semacam asimilasi, akulturasi budaya. Akulturasi budaya. Ya. Terus kita mau ngomong Cirebon itu gimana? Berarti Cirebon itu fundamen kebudayaan atau tradisinya masuk akal. internasional kan? Oh iya. Inklusif kan? Iya benar. Iya kan, inklusif kan? Ya karena di masjidnya pun dengan gaya sorban ya kalau saya gitu melihat ya. Iya. Nah, soal sorban dan destar ini, soal dengan jubah ini, itu kan bukan busana yang asing sejak zaman Demak umpamanya. Mungkin zaman Majapahit juga sudah ada. Oh iya. Oke. Artinya kita nggak bisa menyisihkan itu sebagai bagian yang terpisah dari entitas kebudayaan Jawa. Oh, iya masuk akal. Iya kan? Jadi kalau misalnya gini Mas, ini saya langsung mengarahkan ke sekarang ya. Kalau misalnya ada orang pakai jubah terus dibilang Arab ya gitu dia kurang piknik berarti. Iya ya, berarti karena sebenarnya dari dulu kita juga seperti itu. Kayak misalnya ya kita yang paling gampang kan kita lihat di masjid di Cirebon ya, Masjid Keraton Cirebon itu kalau lagi ajan itu kan ajan pitu 7 orang itu yang pakai jubah. Itu kan ya pakai jubah kan ya. Iya sama. Jadi Keraton Jogja sendiri juga Kaji Selusin pakainya jubah. Artinya itu bukan busana yang terpisah dari bagian tradisi berbusana. Oke. Jadi ini bisa Jawa, menjawab Pangeran Diponegoro ya sebenarnya. Iya sebenarnya. Jadi jangan terus Pangeran Diponegoro maksudnya. Ini jangan ini ya, kalau yang orang sekarang bilang itu terus Diponegoro itu jangan dibawa-bawa soal kadrun. Iya. Iya kan? Iya. Ya kan? Ya, itu busananya nggak asing di Jawa. Atau gini, bukan cuma soal busana. Kereta-kereta kuda di keraton itu kereta Eropa bentuknya, bukan kereta Nusantara. Iya. Artinya ada asimilasi di situ, asimilasi budaya di situ. Kereta-kereta yang bentuknya asli itu kan keretanya kayak di Cirebon itu kereta Singabarong apa kereta Paksi Nagaliman itu dia sifatnya keretanya beda, bentuknya sangat beda. Tapi kalau kita lihat kereta Keraton Solo, kereta Keraton Jogja, Keraton Mangkunegaran, Keraton Paku Alaman, coba dilihat beda nggak sama keretanya Ratu Elizabeth? Iya. Sama nggak sama keretanya Raja Alexander Belanda sekarang? Sama. Iya kan bentuknya kan, artinya. Terus kalau yang baju kita bilang bukan Jawa, kalau yang kereta kita bilang Jawa atau bukan? Oke, logis Mas, logis. Berarti bisa menjawab sebenarnya bahwa tentang itu. Artinya kalau kita ngomong soal Nusantara lah, bukan cuma Jawa. Itu kita sangat inklusif, kita budaya kita nggak menutup diri dari kebudayaan luar. Oke, gitu. Jadi nggak bisa dibilang Diponegoro tidak berbusana Jawa kan akhirnya. Iya. Sepakat. Oke, itu menarik Mas menurut saya. Jadi, apalagi dia santri. Iya. Dia bisa menjawab menurut saya. Selama ini saya selalu berpikiran gitu ya, selalu mikir gitu ya. Kenapa sih yang direpresentasikan Pangeran Diponegoro seperti itu? Seperti itu. Oke, menurut saya menarik Mas. Terus ini Mas terkait dengan mitos. Ini kan kita tidak bisa lepas dengan Pangeran Diponegoro tentang mitosnya ya, mitos yang sakti gitu ya. Saktinya itu yang dia bisa menghancurkan tembok sebesar itu. Ceritanya menarik Mas. Kalau teman-teman mau lihat masih ada ya temboknya ya Mas ya. Yang jebol itu ya katanya. Cuman kalau dia sakti ngapain kabur? Itu. Ya mungkin ya ada perhitungan ya Mas ya. Ya iyalah mungkin ada keluarganya memang dan sebagainya. Memang mungkin berisiko karena waktu itu juga dikepung ya Mas ya. Iyalah kalau dikepung umpamanya terus dijebol temboknya, Belandanya juga paling mikir itu. Ya, bagaimana Mas tentang mitos? Nah, kalau mitos Mas? Mitos itu bukan cuma di Diponegoro, banyak tokoh kita banyak. Yang nggak usah Diponegoro, Om Soekarno aja juga banyak dimitoskan kok gitu loh. Benar. Soekarno aja banyak diputuskan gitu, kemungkinan akan muncul narasi-narasi itu. Mungkin mitos-mitos yang beredar itu cerita itu mungkin itu salah satu cara
orang Jawa khususnya untuk menghormati atau bentuk penghargaannya. Mungkin karena dia nggak punya kajian yang lebih ilmiah soal apa gerakan Diponegoro secara rasional, berdampak begini, berdampak begitu dibahas. Tapi akhirnya caranya membanggakan. Tapi kan udah bangga. Ada figur yang bisa melawan, ya dimitoskan aja. Sekalian juga mungkin bisa jadi efek deterrent juga, nakut-nakutin musuh juga, apa psy-war. Kan selain itu juga Diponegoro dibilang punya idu kelabang atau apa ludah kelabang gitu loh. Kayak gitu. Itu mungkin juga efek deterrent aja mungkin. Tapi kalau soal mitos itu ya walau alam dia bisa bener atau enggak gitu loh. Ya, kita ngomongin perang Jawa, kita juga sebenarnya tidak bisa lepas juga cerita-cerita tentang perang Aceh ya. Ini juga menarik untuk diceritakan. Mungkin suatu saat kita akan ngobrolin tentang Aceh. Perang Aceh. Teman-teman yang paham tentang perang Aceh bisa ngobrol dengan kita di sini gitu ya, terkait dengan ya Aceh juga, bagaimana cerita Banten juga gitu. Mungkin mau ke keraton-keraton yang lain, jadi kenapa ada keraton yang hancur, ada keraton yang masih ada sampai sekarang kita lihat itu. Terus saya sampai sekarang belum pernah, saya kan sering ke Sumedang Mas, tapi saya tidak pernah datang ke makamnya Cut Nyadim itu juga. Saya juga perlu untuk melihat bagaimana. Ya pahlawan itu dulu bukan pahlawan nasional ya, tapi pahlawan lokal, tapi perannya cukup signifikan. Oke Mas, ini filmnya namanya November 1828. Saya searching, saya searching di Google. Ini menurut saya recommended nggak filmnya? Ya filmnya agak berat Mas, karena filmnya cuman obrolan saja. Jadi ada sebuah rumah gitu yang kemudian jadi tempat base camp para company pada waktu itu, tentara Belanda yang mau nguber nguber Diponegoro, Pangeran Diponegoro, dan di situ juga sekaligus menyandera orang di situ agar kemudian Pangeran Diponegoro mau keluar. Tapi yang muncul adalah bukan Pangeran Diponegoro tapi Sentot Prawiro Dirjo dengan kekuatannya. Gini soal film itu, cobalah kita ngelihat film itu atau tayangan itu sekali-kali tidak membaca klimaks atau anti klimaksnya itu dari adegan yang klimaksnya heroik gitu, pertempuran itu, pertarungan atau tanding. Enggak, karena dialog di dalam film itu juga bisa menjadi klimaks gitu. Bahwa di film itu diperlihatkan dilematisnya tentara gitu. Dalam itu kan adanya dalam dialog kan. Dalam dialog. Tentang isu Anda orang Belanda yang datang dari Belanda dan saya adalah orang Belanda yang lahirnya di Nusantara. Itu juga diperlihatkan bagaimana konflik mereka seperti itu gitu. Jadi bisa membaca klimaks dan anti klimaks itu dari dialog. Nah, terus yang mestinya ya dianggap lebih penting lagi itu bukan cuma kehebatan mereka atau nanti kan ujungnya jadi mitos, jadi kultus, jadi apa. Sebenarnya yang harus lebih kita banggakan itu mereka memperjuangkan apa. Memperjuangkan apa gitu. Nah, nilai-nilai perjuangan itu yang bisa kita jadikan contoh untuk di masa sekarang atau di masa depan. Jangan sampai kita mengalami apa yang dialami oleh Diponegoro umpamanya. Bentuk ketidakadilan apa yang dialami di Diponegoro secara substansi bisa kita simulasikan dengan keadilan sekarang gimana gitu. Kondisi ekonomi di Pangeran di zamannya Diponegoro waktu itu, terus kondisi ekonomi kita gimana, apa yang waktu itu dianggap fair dan tidak fair oleh Pangeran Diponegoro bisa kita jadikan contoh untuk mensiasati sekarang. Yang jelas itu kita kan nggak bisa meninggalkan martabat kita. Ya gue balik sadung batuk sanyari bumi ditoh ing pati. Ojo diinvestori. Mungkin gitu. Ya. Baik Mas, terima kasih untuk diskusi kali ini tentang Pangeran Diponegoro dengan beberapa pertanyaan atau mungkin hal-hal yang mungkin membingungkan atau misteri yang kemudian kita bisa, Mas Wiwit bisa menjelaskan dan Mas Jen menjelaskan dengan rasional. Saya pribadi juga, saya ini aja Mas. Tapi menarik Mas, intinya ini bisa jadi diskusi selanjutnya Mas, karena memang ngomongin
sejarah terkait dengan masa lalu yang ya sejarah masa lalu ya. Terkait dengan Diponegoro ini kan menurut saya menarik. Nah ini menarik juga Mas terkait dengan pahlawan-pahlawan yang memang tokoh-tokoh gitu ya, pahlawan orang-orang yang berjasa pada masa lalu yang tidak banyak diobrolkan, tapi penting perannya gitu ya. Kayak di sini saya baru tahu loh kalau Cokro Aminoto tuh makamnya di situ. Deket rumah saya, 3 kilo doang dari rumah saya. Oh. Aduh, oke. Aduh, memalukan sekali ya. Baik, terima kasih Mas Wiwit. Diskusi kali ini kita sambung di diskusi sejarah di lain waktu di Orang Biasa dalam Sejarah Luar biasa. Mas, tambahan satu lagi yang perlu diingat sama teman-teman, kita diskusi ini paralel, jadi nggak bisa diurutin umpamanya yang diupload yang ini terus nyambung ke yang itu, nggak bisa. Jadi mesti tektoknya banyak. Gitu. Oke, terima kasih Mas Wi. Betapa susahnya, hai rumitnya, betapa panjangnya cerita tentang manusia. Benar, sejarah memang tak mudah. Mereka yang tak mengenal cerita manusia juga cerita tentang kita. Tolong katakan bagaimana caranya agar ku dapat mengerti, ku pahami hingga ku jatuh hati. Kawan kenalkan sejarah selalu berulang.